Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil makalah kami, yakni tentang teori kenegaraan dalam Islam, yang beranggotakan saya Umi Azizah dengan nomor NIM 192111260, Alfain Syahrul Mubarak 192111246, kemudian Herlinawati 192111265. Saya sendiri, Umi Azizah, akan menjelaskan tentang Islam sebagai agama selalu mengalami perkembangan dari yang kecil hingga tumbuh berkembang menjadi agama yang lebih besar. Perkembangan ini meliputi berbagai bidang, tidak terkecuali di bidang politik. Pergolakan politik Islam mulai muncul ketika terjadi peristiwa tahkim, yakni peristiwa perdamaian antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah. Dari peristiwa tersebut muncullah berbagai golongan sehingga umat Islam terpecah belah. Dari pihak yang mendukung Ali membentuk golongan yang disebut dengan Syiah, dan kelompok Khawarij muncul bersama dengan madhab pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya, kelompok ini adalah pendukung Ali bin Abi Thalib yang kemudian memisahkan diri dari barisan Ali setelah arbitrase atau tahkim yang mengakhiri perseteruan dan kontrak senjata antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Dari kedua golongan tersebut membentuk golongan yang disebut Mu'tazilah. Kemudian Sunni muncul akibat banyaknya golongan-golongan dalam Islam. Kaum Sunni ini berpendapat bahwa mereka golongan yang lurus setelah Islam terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Golongan terakhir inilah yang terbesar hingga sekarang yang tersebar di berbagai negara. Keempat golongan ini atau aliran dalam Islam ini dipandang telah memiliki sistem politik dan dapat mewakili sistem politik dalam Islam, di mana keempat golongan tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi, pemikiran politik dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, Sunni, kemudian Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Herlinawati. Materi selanjutnya disampaikan oleh saya, Herlinawati. Yang pertama yaitu Sunni. Menurut Abu Zahroh yang dikutip Suyuti Pulungan, pemikiran politik Sunni terdapat pada 4 prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan keutamaan keturunan. Yang kedua, kepala negara harus dibaiat terlebih dahulu. Yang ketiga, prinsip syara, bahwa pemilihan kepala negara dilakukan melalui musyawarah. Yang keempat yaitu keadilan. Di Suyuti Pulungan berpendapat bahwa keadilan menurut Islam bersifat universal, baik dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya. Bahkan terhadap musuh sekalipun harus berlaku adil. Yang kedua, Syiah, berawal dari ketidaksetujuan atas kekhalifahan Abu Bakar dan berpendirian bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali. Pada perkembangannya selanjutnya, aliran Syiah ini terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte. Hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda di kalangan mereka mengenai sifat imam maksum atau tidak ada perbedaan di dalam menentukan pengganti umum. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya pemikiran politik Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali. Mereka khususnya berusaha mengambil sikap yang lebih rasional dalam menanggapi terjadinya konflik dalam internal umat Islam mengenai pengangkatan khalifah yang keempat. Penamaan kelompok ini dengan sebutan Mu'tazilah baru terjadi pada saat terjadinya perbedaan-perbedaan antara Wasil Ibnu Atta dengan gurunya Hasan al-Basri pada abad kedua Hijriah tentang penilaian orang yang berbuat banyak dosa. Dalam hal ini Harun Nasution menjelaskan bahwa banyak sekali asal-usul nama Mu'tazilah. Para ahli sebenarnya telah mengajukan beberapa pendapat mereka, namun demikian belum ada kata sepakat di antara mereka. Kelompok Mu'tazilah selanjutnya berkembang menjadi sebuah aliran teologi rasional, akan tetapi sesuai dengan situasi dan perkembangan saat itu, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah merambah ke lapangan siyasah. Hal ini dapat dilihat dari tokoh mereka Abdul Al-Jabbar yang berbicara tentang khalifah,
Ia berpandangan bahwa pembentukan lembaga khalifah bukanlah kewajiban berdasarkan syar'i karena nas itu tegas mempersalahkan untuk membentuk negara dan Sayuti menambahkan dalam karangannya, melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntutan muamalah manusia. Abdul Jabbar menempatkan kepala negara pada posisi sama dengan umat Islam lainnya. Menurut kepala negara bukan sosok yang luar biasa sebagaimana pemandangan Syiah atau pendapat Sunni yang lebih mengutamakan suku Quraisy untuk menduduki kepala negara. Menurutnya, kalangan mana dan siapapun boleh menjadi kepala negara, asalkan ia mampu melaksanakan kepala negara ditentukan berdasarkan pilihan umat Islam sendiri. Pemikiran politik Khawarij. Kelompok Khawarij muncul bersama dengan mazhab pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya kelompok ini adalah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Khawarij adalah kelompok sampalano yang memisahkan diri dari barisan Ali setelah arbitrase atau tahkim yang mengakhiri perseteruan dan kontrak senjata antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Beberapa prinsip yang disepakati oleh aliran-aliran Khawarij. Yang pertama, pengangkatan khalifah akan sah hanya jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Yang kedua, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopolis suku Quraisy sebagai dianut golongan lain. Bukan pula khusus untuk orang Arab dengan menfaikkan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Yang ketiga, berasal dari aliran Najah. Pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang keempat, orang yang berdosa adalah kafir. Dari keterangan di atas, menurut mereka siapa saja berhak menduduki jabatan khalifah, bahkan mereka mengutamakan orang selain dari non-Arab. Dari pemikiran di atas, pengikut Khawarij berpandangan mengangkat khalifah dan membentuk negara adalah kemaslahatan manusia saja. Mereka tidak menganggap kepala negara sebagai orang yang sempurna. Khawarij menggunakan mekanisme syara untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Hal ini menunjukkan kedemokrasian kelompok ini. Sekian dan terima kasih.